warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum guru menjelaskan materi, Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama ada Jian Aulia, hadir? Hadir. Yang kedua ada Irfan Maulana, hadir. Selanjutnya ada Lailatul Munah, hadir? Hadir. Yang keempat ada Edu Firlana, hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Apakah kalian tahu apa itu makanan yang halal dan haram? Ayo, siapa yang tahu? Nah, betul sekali Jihan. Makanan halal adalah makanan yang dapat dikonsumsi. Ya, selanjutnya siapa? Wah, betul sekali Edo. Iya, betul. Makanan yang haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Ya, kalian semua jawabannya betul. Nah, Bu Guru akan menjelaskan ya. Makan adalah segala aktivitas yaitu memasukkan makanan ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita itu menjadi kuat dan sehat. Nah, makanan itu sendiri berarti segala sesuatu yang dapat dikonsumsi baik berupa hewan maupun tumbuhan yang jika kita memakannya maka tubuh kita akan menjadi sehat dan kuat. Nah, sampai sini anak-anak paham? Alhamdulillah paham ya. Selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang halal. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti membolehkan. Jadi, makanan yang halal berarti segala sesuatu makanan yang dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, jadi anak-anak, tubuh kita itu perlu yang namanya makanan. Jadi, ketika kita lapar, kita harus makan. Karena jika kita makan, maka tubuh kita akan menjadi sehat dan kuat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Ini terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 144 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyya ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal, yang baik bagi rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu jika kamu hanya ingin menyembah Allah. Nah, selanjutnya yaitu haram. Haram menurut bahasa yang berarti segala sesuatu yang dilarang. Jadi, makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi manusia. Dan ini dicegah oleh syariat Islam. Nah, jadi makanan haram itu adalah makanan yang tidak boleh kita makan, anak-anak. Jadi makanan haram ini tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Jadi
kalau kita mengonsumsi makanan yang haram, maka kita akan mendapatkan dosa, dan Allah tidak suka terhadap orang yang melanggar larangannya. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham? Kalau sudah paham, Bu Guru lanjutkan ya ke materi minuman yang halal dan haram. Nah, minum berasal dari bahasa Arab yang berarti meneguk cairan atau meneguk air. Jadi, minuman halal adalah minuman yang dapat kita konsumsi yang diperbolehkan oleh syariat Islam, seperti kopi, teh, susu, atau minuman yang terbuat dari zat yang halal. Nah, jadi anak-anak boleh mengonsumsi minuman dengan syarat terbuat dari bahan-bahan yang halal. Nah, selanjutnya yaitu minuman yang haram. Nah, haram ini adalah minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Minuman yang haram adalah segala sesuatu minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia dan ditentang oleh syariat Islam, seperti minum-minuman keras. Nah, jadi anak-anak tidak boleh meminum minuman keras. Minuman keras yaitu ketika kita meminumnya akan berdampak pada tubuh kita, seperti memabukkan, terus ada rasa mual, pusing, dan lain sebagainya. Nah, minuman yang haram itu minuman yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh kita. Jadi sangat berbeda ya minuman yang halal dan yang haram. Kalau minuman yang halal, jika kita minum tidak ada efek apapun. Tapi jika kita meminum minuman yang haram, maka akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi tubuh kita. Nah, anak-anak jadi harus pintar dan cermat dalam memakan dan meminum makanan yang mana yang halal dan mana yang haram. Jadi kita harus berhati-hati dalam memakan dan meminum makanan dan minuman, tidak boleh sembarangan. Nah, Bu Guru sudah selesai menyampaikan materinya. Anak-anak semuanya sudah paham? Alhamdulillah semuanya paham ya. Oke. Baik, Ibu akan membacakan materinya. Jadi, jenis-jenis makanan halal. Makanan yang halal biasanya makanan yang enak dan lezat dan baik untuk kesehatan tubuh manusia. Makanan halal dibagi menjadi 3, yaitu berupa hewan yang ada di darat maupun di laut, seperti kelinci, ayam, kambing, kerbau, dan yang ada di laut adalah ikan. Kemudian berupa nabati atau tumbuhan, seperti padi yang dimasak menjadi beras, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Adapun makanan yang halal itu dibagi menjadi 2, menurut zatnya dan menurut cara memperolehnya. Makanan halal menurut zatnya memiliki ciri-ciri, yaitu dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Makanan itu tidak kotor dan tidak menjijikkan. Binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. Makanan tersebut tidak diharamkan oleh Rasulnya. Dan hendaklah makanan didapatkan dengan cara yang halal, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Maksudnya, makanan tersebut diperoleh tidak dari hasil mencuri, hasil korupsi, hasil menipu. Dan makanan yang dikonsumsi hendaklah baik, mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, gizinya baik, seperti makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian makanan halal menurut cara memperolehnya,
itu memiliki syarat seperti berikut. Diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Yang kedua, tidak diperoleh dengan cara riba, karena riba adalah perbuatan dosa dalam Islam. Yang ketiga, halal makanan dari hasil bekerja, seperti pekerjaan buruh, petani, pegawai, dokter, guru. Kemudian halal makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, dan lain-lain. Dan yang terakhir, halal makanan dari rampasan perang, yaitu makanan yang didapat dalam peperangan atau yang disebut dengan ghanimah. Itu seperti dalam masa Rasulullah ketika peperangan terjadi. Nah, kemudian jenis-jenis minuman halal. Minuman halal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, jenis air tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, air itu tidak memabukkan. Yang ketiga, air itu tidak najis. Dan yang keempat, air itu didapatkan dengan cara-cara yang halal, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Terima kasih. Selanjutnya, jenis-jenis makanan dan minuman haram akan dijelaskan oleh Bu Murni. Monggo Bu Murni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai golongan makanan haram. Makanan yang pertama, makanan haram karena zatnya. Makanan haram karena zatnya, yang dimaksud di sini bahwa makanan tersebut memang dinyatakan haram karena zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena lebih banyak mengandung mudaratnya daripada manfaatnya. Contohnya dari makanan ini adalah seperti daging babi, daging anjing, darah, bangkai, homer, dan minuman lainnya yang dapat memabukkan. Yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal atau boleh dikonsumsi, akan tetapi didapatkan dengan cara yang tidak halal. Misalnya didapatkan dengan cara mencuri, riba, sajen, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan mengenai jenis makanan haram. Yang pertama ada bangkai. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 dijelaskan terdapat beberapa jenis bangkai. Yang pertama, hewan yang mati karena tercekik, hewan yang mati karena dipukul keras, hewan yang mati karena jatuh dari ketinggian, hewan yang mati karena diserang oleh hewan buas lainnya, hewan yang mati dan sebagian potongan tubuhnya dimakan oleh hewan buas lainnya. Yang selanjutnya adalah hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan hewan yang disembelih dengan tujuan selain Allah. Yang kedua ada darah. Darah tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, baik dijadikan sebagai campuran makanan ataupun minuman. Yang ketiga ada daging babi. Daging babi disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi dan apapun makanan yang mengandung bagian dari tubuh babi, termasuk lemak, daging, bahkan enzim atau sel dalam sel tubuh babi tersebut. Babi diharamkan karena hewan ini termasuk hewan yang kotor, dan di dalam babi mengandung cacing pita yang dapat membahayakan manusia. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah semua hewan yang buas dan bertaring, seperti kucing, harimau, singa, itu haram untuk dimakan ya. Yang kelima adalah jalalah. Jalalah adalah hewan yang makan feses atau kotoran.
Yang keenam yaitu keledai jinak atau keledai yang dipelihara itu juga haram untuk dimakan. Yang ketujuh, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, yang termasuk golongan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti gagak, ular, tikus, anjing, dan raja wali. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu adalah jenis-jenis minuman yang diharamkan. Yang pertama ada khamr. Khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan. Dan yang termasuk di dalam khamr yaitu minuman keras atau minuman yang beralkohol. Selain itu juga narkoba termasuk di dalam golongan khamr karena dapat membuat seseorang menjadi kecanduan. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta thayyib, dan apa dampaknya mengkonsumsi makanan dan minuman haram bagi kehidupan kita. Yang pertama yaitu manfaat mengkonsumsi makanan serta minuman yang halal dan thayyib, yaitu membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian dapat menjaga kesehatan kita baik jasmani dan rohani. Kemudian mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tercerminnya kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Kemudian mendapatkan rezeki yang barokah dunia dan akhirat. Selanjutnya itu dampak negatif mengkonsumsi makanan haram. Apa saja sih dampaknya bagi kehidupan kita jika mengkonsumsi makanan haram? Ya betul, merusak jiwa kita. Ya, selain itu berbahaya dan merusak orang lain, mubazirkan dan membahayakan kesehatan, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang terakhir, dapat juga menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian makanan dan minuman halal dan makanan dan minuman yang haram. Untuk itu, selanjutnya mari kita simpulkan bersama-sama materi pada pagi hari ini. Makanan dan minuman halal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi atau diminum oleh manusia dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Kemudian, makanan dan minuman haram adalah makanan atau suatu benda atau minuman yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia akan berdosa. Apa ada yang belum jelas? Silahkan boleh bertanya. Oh, tidak ada ya. Baik, sudah jelas semuanya ya. Alhamdulillah. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi jual beli. Untuk itu, Ibu meminta kalian untuk mempelajari sendiri di rumah materi jual beli sebelum pembelajaran pertemuan selanjutnya. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.